dagang ini semuanya digunakan untuk berjualan ya. Yaitu apa? Waktu itu saya kalau tidak salah ingat untuk memperbaiki musola Putri ya, kalau tidak salah ya. Ya, ini juga dana dari yang diperoleh dagang itu ya. Dan dari sini terus bergulir ya. Sejak sekitar tahun 80-an itu setiap hari itu sudah apa istilahnya ya? Sudah ngomong, sudah nyantuni, sudah menyiapkan makanan itu untuk anak-anak fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang memang nggak mampu itu ya sudah mulai dulu. Makanya kalau saya pribadi mengatakan loh ini memang apa namanya, ini memang seseorang yang layak disebut sebagai ibu anak yatim dan fakir miskin gitu loh. Karena itu tidak dilakukan cuma sehari dua hari, mulai kisarannya sekitar tahun 80-an itu loh. Itu sudah sampai sekarang nggak pernah berhenti ini. Bahwa jauh sebelum ada organisasi Ziaratul Rumah Allah, pribadi beliau itu sudah seperti itu ya, sehingga kemudian ketika beliau memimpin untuk ketua umum dia sebagai ketua umum Dibra ini memang sudah menjadi bagian dari hidup beliau, memang karakter jiwanya itu yang memang seperti itu ya, memang sudah hari-harinya nyantuni anak yatim fakir miskin ini ya sampai sekarang ya, saya tahu sampai sekarang. Dan itu juga yang dilakukan oleh Mas Rudi. Nah, itulah kemudian yang nanti akan saya bahas sendiri ya, itulah yang kemudian dididikkan ya oleh Pak Yai, oleh Bunya Sowatul Rumah kepada Mas Bekri mulai kecil dan ini nanti saya akan bahas tersendiri ya. Tapi di dalam figur seorang ketua umum Dibra ini bukan istilahnya apa ya, dari seseorang maaf ya sebab bunyai gitu ya terus kemudian jadi ketua umum, tidak seperti itu ya. Ini memang jiwa karakternya itu memang sudah jiwa menyantuni anak yatim fakir miskin, sudah ngomong dan itu sudah mulai awal dulu ya. Makanya tidak heran kemudian dari sisi upaya di dalam urusan dagang dan lain sebagainya ini akhirnya sekian puluh tahun kemudian membuahkan hasil seperti apa, muncullah kemudian ada pabrik air minum ini, Mako ini. Ya. Kemudian muncullah seperti katakanlah ada pabrik MPS, muncullah kemudian seperti Hotel Yusro. Itu tidak bisa diingkari adalah upaya yang susah payahnya beliau Bunya Sowatul Rumah, dan ini bukan serta merta kemudian moro-moro dagang dan muncul dalam jumlah besar. Enggak, ini sebuah rangkaian panjang. Bahasa kasarnya begini Mas Gus, tidak mungkin seseorang bisa jadi ketua umum Dibra tanpa sebuah historis ya, jiwa yang sudah terlatih untuk masalah nyantunya nanti dan wakil muslim tidak bisa. Sama juga di dalam urusan dagangnya, tidak mungkin bisa muncul ya usaha Mako, usaha Yusro tanpa ada sebuah proses tahunan yang membuat istilahnya pastilah jatuh bangun. Kenapa? Saya ini juga mengalami dagang dan saya kemarin cerita ya, namanya dagang itu ya risikonya ya besar, sampai utang 120 juta gak bisa bayar barang itu ya. Itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi historis apa yang sudah dialami beliau Bunya Sowatul Rumah dan kemudian sampai sekarang seperti sekarang ini adalah sebuah proses rangkaian yang panjang ya. Kayak ini yang mungkin banyak tidak diketahui oleh orang umum. Banyak. Makanya ya maaf ya, kenapa sebagian ketika katakanlah Bunya Sowatul Rumah dalam posisi ketua umum Dibra difitnah yang katanya serakah lah, yang katanya apa mau menguasai pesantren dan lain sebagainya. Apa yang membuat mereka percaya seperti itu kan mereka tidak memahami jiwa karakter dari Bunya Sowatul Rumah. Mulai dulu ya memang sudah dagang, mulai dulu ya memang sudah nyantunan yatim fakir miskin. Orang itu tidak bisa lepas dari historis, tidak bisa ya. Sederhananya begini loh ya, kalau sampai tidak punya historis mulai awal ya, saya tahu jenengan ini kan tinggal di rumah di situs Bung Karno ya, dan saya perkirakan itu kan mulai kecil ya di situ ya. Nah, artinya bahwa jiwa-jiwa kecintaan terhadap Bung Karno, jiwa-jiwa terhadap bangsa, kecintaan terhadap bangsa ini gitu ya, itu kan berarti sudah tertanam mulai kecil. Kalau tidak tertanam mulai kecil, tidak akan bisa tiba-tiba muncul ya, seolah-olah sekarang Anda begitu nampakkan cinta karena tidak bisa. Itu memang sudah historis. Seseorang itu tidak bisa serta merta, itu tidak bisa gitu. Harus mesti ada historisnya.
Ya sama maaf gini ya, kalau di dalam apa istilahnya, di dalam ilmu kita bicara tentang masalah ilmu mental atau ilmu memprofil itu ya, seseorang misalkan ngomong lainnya ya, mampu melakukan pembunuhan, ini pasti dia punya historis. Historis Ya. apa? Historis mengalami kekerasan, historis melakukan kekerasan, mengalami dan melakukan beda. Ya, historis berlatih di dalam penggunaan kekerasan sampai ujungnya kemudian membuat dia berani untuk melakukan pembunuhan. Tidak bisa. Ambil satu contoh misalkan ya, kita pernah dengar ceritanya Ken Arok, ya, yang konon dalam salah satu versi sejarah bunuh Empu Gandrik, ya, dengan alasan karena kerisnya belum selesai. Maka di dalam kontrol sejarah ini kalau menurut ilmu Khaldun ya, ini akan menjadi tidak masuk akal jika yang namanya Ken Arok ini tidak memiliki historis kekerasan sebelumnya. Maka ini tidak mungkin terjadi sebuah proses pembunuhan terhadap Empu Gandrik, tidak mungkin. Sederhananya orang itu tidak pernah berkelahi ya, tiba-tiba bunuh orang, tidak bisa. Semua itu akan tergantung pada pola yang sudah tertanam segala. Oke, saya pernah melihat dari Ki Agus Suno Ya, bahwa cerita Ken Arok itu adalah cerita yang dibuat oleh orang-orang tertentu ya, yang ujung-ujungnya itu adalah bahwa leluhur atau terah dari orang-orang Nusantara khususnya Majapahit itu adalah terahnya dari seorang pemberontak dan seorang. Tapi ini kita akan kita bahas di satu waktu yang akan datang. dan kenapa Anda terpancing untuk bahas Ken Arok? Karena di dalam diri Anda kecintaan terhadap sejarah bangsa mulai kecil ada. Makanya sulit tidak terpancing Anda kalau sudah bahas masalah kebangsaan. Nampaknya besok itu masih ada nama kita informasinya. Ya. Saya ini benarnya mau juga. Tapi kalau kita melihat fakta-fakta sidang, ini pandangan kita, ya mohon dikoreksi dari apa yang disampaikan oleh informasi itu menarik sekali. Ketika usai sidang itu menjelaskan detail dengan berbagai Ya. runtut Saya lebih tertarik untuk melihatnya dari sisi yang lain. lain Oke. bahwa bagaimanapun ya Mas Begi ini salah satu tokoh di balik santunan nasional ya. Jadi gini Mas Masuk ya, apa yang ada dari sampai wujud santunan nasional ya, masing-masing ini memiliki porsinya sendiri. Ibunya Sofatul Umah faktanya itu adalah kemudian mengelola organisasi Dibra yang organisasi ini menjadi semakin besar seluruh Indonesia ya. Dan kemudian kalau Mas Begi ini mengelola yang kaitan dengan pemuda-pemuda Penerus generasi penerus. generasi penerus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kepada Mas Bro sebelumnya gitu ya, bahwa begini, ini boleh dicek sendiri ya. Ada satu buku yang tadi saya sebutkan yaitu namanya buku Muqaddimah. Jadi sebenarnya begini, Muqaddimah itu yang nyusun Ibnu Khaldun. Ya. Ibnu Khaldun itu sebenarnya membuat buku berseri-seri. Dan untuk mengawali bukunya itu, buku yang pertama itu disebut pembukaan Muqaddimah. Cuma yang menariknya ya malah yang terkenal itu pembukaannya ini, Kuncinya ini. kuncinya ya. Dan di situ dia mengingatkan kita ketika kita bicara tentang bagaimana memahami sejarah ya, itu dia melihatnya itu dari berbagai sisi yang sifatnya itu komprehensif atau apa istilahnya ya, tidak melihat hanya dari satu sisi. Ya. Ya. Dia menggambarkan di situ di dalam buku Muqaddimah itu begini, ada seseorang ya diceritakan di dalam sejarah seorang wanita ya. Wanita ini adalah putri seorang pembesar atau bangsawan ya, yang kemudian diceritakan di situ berselingkuh dengan apa namanya itu, bukan berselingkuh mungkin ya, pacaran lah ya, punya hubungan gelap dengan pengawalnya sendiri. Dan kemudian di situ pada saat terjadi sebuah pesta, yang putri ini memilih untuk mengajak si prajuritnya atau pengawalnya ini ya untuk ke kamar dan begitulah, gitu ya. Dan ini yang kemudian diceritakan di dalam sejarah bahwa yang terjadi adalah seperti itu.
Nah, Ibnu Khaldun itu mengajak kita berpikir kritis Ya. bahwa apa? Satu, historis dari wanita ini, dia dididik ketat oleh kedua orang tuanya, dua-duanya adalah ulama dan ahli agama. Ya. Dan kemudian ya, dia tidak tidak mengalami sebuah proses interaksi sosial itu yang kayak dibayangkan orang umum sering bertemu dengan banyak orang. Enggak, dia lebih banyak ada di rumah, dia lebih banyak menekuni ya ilmunya, dan kemudian juga berhubungannya lebih banyak dengan kedua orang tuanya. Ya. Nah, maka ini menjadi sebuah kemustahilan. Ketika apa? Ketika di dalam catatan sejarah itu ya digambarkan seolah-olah wanita ini memiliki satu dorongan hawa nafsu yang begitu besar dan sampai nabrak adab dan sampai kemudian melakukan hal yang seperti itu. Maka ini sama dengan tidak masuk akal menurut Ibnu Khaldun. Sebab apa? Semua itu pasti punya jalur pikirannya dan punya dorongan, istilahnya dorongan bawah sadarnya itu, dorongan jiwanya itu mesti ada. Maka mengacu kepada mukadimah Ibnu Khaldun ini ya, saya melihat bahwa seperti Mas Boki ini, karena istilahnya kan memang anak tunggal ya, dari punya suatu rumah, maka kita tahu pasti akan mendapatkan yang namanya perhatian yang lebih dari ibunya. Ini sebuah hal yang istilahnya sebuah keniscayaan ya, karena anak tunggal ya. Sehingga apa? Bagaimana ibu mendidik anaknya, ini pastilah apa yang dianggap baik oleh ibunya ini yang akan diajarkan, yang akan diajarkan. Dan apa? Inilah yang kemudian tampak di permukaan ini, tampak di permukaan dari sisi apa? Bagaimana sih karakternya gitu loh. Ya. Kita tahu meskipun katakanlah seperti Mas Boni, kita sama-sama mendengar cerita ya, tapi juga kita tahu fakta-faktanya bahwa apa? Ketika bicara tentang nyantuni anak yatim dan fakir miskin, ya, Mas Boni itu tidak mikir uang, dan itu fakta, ya. Dia nggak mikir uang ketika sesuatu itu bisa membawa kemanfaatan untuk orang lain, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, ya. Sesuatu yang sudah dididikkan oleh abahnya, yaitu Bapak Kiai Muhammad Mukhtar, dan oleh ibundanya ya, ibunya Sahabatul Ummah, terhadap Mas Boki, terhadap bagaimana menghadapi segala sesuatunya ini. Dan ini bukan cuma sekedar dididikkan, tapi Mas Boki sendiri juga mau untuk mempraktekkan, mau berorganisasi ya, mau kemudian untuk nyantuni anak yatim fakir miskin, mau untuk bangunkan rumah syukur untuk yang mereka yang tidak mampu. Dan ini muncul di permukaan dalam bentuk apa? Segala macam usaha yang dijalankan ya, itu tidak ada yang kemudian hasil keuntungan itu untuk dirinya sendiri, itu tidak. Nah, sehingga ini loh yang kita katakan ya, orang itu tidak akan mungkin keluar dari polanya, cara berpikirnya tidak mungkin. Orang tidak akan keluar dari historisnya, itu tidak mungkin, gitu ya. Tidak bisa orang keluar dari apa yang sudah ada di dalam gambaran pikirannya, di dalam historisnya ya. Dan itu sebenarnya itu sudah diteliti ya oleh para ilmuwan itu, seperti tokoh-tokohnya seperti Sigmund Freud ya, kayak Jung dan sebagainya, bahwa pada dasarnya orang itu digerakkan oleh dorongan jiwanya, oleh dorongan mental bawah sadarnya, dan oleh pikirannya. Itulah yang kemudian menjadi perilaku.